Halo semuanya, apa kabar kalian? Apakah kalian masih suka mengakses situs biru pakai VPN? Jelas itu sangat berdosa sekali kawan. Mendingan kalian menonton video ini. Dan ya mohon maaf untuk sebelumnya, tadinya opening ini akan direkam oleh admin baru kita yang bernama Dija, karena di kondisinya lagi kurang fit, jadi saya yang merekam opening ini. Nah, jadi di video kali ini saya bakal ngerangkum alur film dulu, karena yang nonton alur film itu belum wibu ya, jadi saya akan mewibukan kalian ya dengan memberikan rekomendasi 8 anime bergenre harem yang dimana karakternya itu overpower ya, punya MC-nya tuh pada overpower ya menurut saya ya. Dan tanpa berlama-lama, ini dia 8 anime dimana MC-nya overpower menurut NFC. Yang pertama berjudul Overlord. Awal cerita adalah sebuah game yang memiliki genre DMM-RPG atau Deep Merciful Multiplayer Online RPG. Game tersebut bernama YGG Drasil. Di sana juga ada tim terkuat yang bernama Edge on Go, sedangkan markas mereka bernama Nazareth. Syarat untuk bergabung ke sana tidak boleh karakter manusia. Anggota dari Nazareth terdiri dari 41 orang dan pemimpinnya bernama Momonga dengan ras Undit. Ia memiliki sebuah senjata dengan nama Staff Edge All Gone. Cerita di Overlord memang terkesan berat dan gelap. Di dalam cerita Overlord, ada sedikit fanservice dan komedi di cerita tersebut. Politik di negara yang didatangi oleh Edge pun diceritakan di dalam cerita tersebut, seperti para nobel atau para arsikokrat yang ingin menjatuhkan raja mereka atau menjadikan dia budak dengan cara mengirim gajah untuk menyelidiki siapa yang menghancurkan desa di dekat perbatasan dengan sedikit orang saja tanpa bantuan siapapun. Lalu cerita yang gelap dikarenakan memang genre dari anime Overlord ini sangatlah dark ya, seperti pada saat Aileen melindungi sebuah desa dengan hanya menggunakan satu Death Knight dengan membantai secara kejam para tentara musuh di tempat. Walaupun begitu, cerita Overlord ini sangatlah menarik, pengemasan cerita yang spesifik dan juga penyampaian kepada pembaca yang dimana bisa membuat orang merinding secara extended. Karakter utama dan salah satu member guild Edge All Gone yang tersisa, awalnya dia hanyalah seorang pekerja kantoran. Tetapi setelah terperangkap di game, dia memutuskan untuk membuat dirinya menjadi legenda di dunia baru tersebut. Karena itu tidak punya teman atau keluarga di dunia asli, dia sekarang mempunyai bentuk tubuh lich. Dengan tubuh tersebut, dia tidak perlu makan atau tidur, tidak bisa diracuni ataupun dibunuh, tetapi juga menahan emosi dan empati. Karena level tertinggi di YGG Drasil, dia dengan gampangnya overpower bahkan Magic Caster yang terkuat dunia baru. Dan walau dia kekurangan skill naturalnya warrior, dia berkompensasi dengan kekuatan biasanya. Sewaktu Ainz menjadi adventurer, dia menggunakan alias Momon, yang dimana akan menjadi Momon the Dark Hero. Penasaran kan? Makanya cepat buruan nonton. Yang kedua ada Turoklu, anime yang bergenre harem romantic komedi. Berkisah tentang seorang pemuda yang bernama Rito Yuki, seorang siswa SMA pemalu dan juga kikuk yang tidak bisa mengakui cintanya pada gadis impiannya, yaitu Haruna Sairenji. Suatu hari saat merajuk di bak mandi, seorang gadis misterius dan telanjang tampak keluar entah dari mana asalnya. Namanya Lala. Dia seorang putri mahkota pelarian dari planet Depiluk. Ayahnya ingin dia pulang ke rumah untuk menikahi salah satu calon nikahnya. Ketika Komandan Depiluk Justin tiba untuk mengantarnya pulang, dia dengan cepat mengatakan bahwa dia akan menikahi Rito agar tetap tinggal di bumi, yang menyebabkan Justin menyerang Rito. Tapi ketika Rito dengan marah menyatakan bahwa pernikahannya mungkin dilakukan dengan orang yang ia cintai, kedua orang asing yang bodoh itu salah mengerti, percaya bahwa dia benar-benar memahami perasaan Lala. Lala dengan cepat jatuh cinta padanya, dan Justin juga menyetujui pertunangan mereka. Sangat mengecewakan Rito, sementara Justin melaporkan dukungannya untuk pasangan tersebut kepada ayah Lala. Raja Depiluk, sebagian besar alam semesta yang dikenal Rito dengan enggan membantu transisi Lala ke kehidupan di bumi.
Sementara secara bertahap berteman dengan gadis impiannya, Haruna, bersama dengan pemeran warna-warni lainnya, baik manusia maupun alien. Sementara itu Rito juga harus melawan pelamar asing antagonis, yaitu Lala, yang salah satunya mengirim pembunuh alien Golden Darkness atau bisa dikenal sebagai Yami untuk membunuhnya. Yang ketiga, Trinity Seven. Trinity Seven bercerita tentang seorang pemuda yang bernama Kasuga Arata. Kehidupan yang damai bersama sepupunya harus kandas karena fenomena aneh yang dia sadari. Matahari berwarna hitam yang dia lihat menyadarkan Arata bahwa dia tidak berada di dunia yang sebenarnya. Dunia itu ternyata adalah ilusi dari sebuah grimoire peninggalan sepupunya tersebut. Lalu kedatangan seorang penyihir bernama Lilith Asami yang berasal dari akademi penyihir ternama dan menyadarkan Kasuga Arata bahwa sebenarnya Arata adalah seorang yang dinobatkan untuk menjadi raja penyihir kegelapan. Lilith memberikan dua pilihan kepada Arata, yaitu menyerahkan grimoire tadi atau mati. Namun Arata membuat pilihan ketiga, yaitu ikut bersama Lilith ke dalam akademi penyihir dan belajar sihir di sana. Akhirnya Lilith menyetujui pilihan itu. Kasuga Arata pun memulai kehidupan barunya di dalam sebuah akademi penyihir. Di dalam akademi itu terdapat 7 penyihir kuat dengan julukan Trinity Seven. Kasuga Arata dituntut untuk menemui ketujuh penyihir tersebut untuk dapat belajar sihir dari masing-masing penyihir Trinity Seven. Namun sayangnya tiap karakter tidak memiliki kelas balik atau latar belakang kehidupan. Padahal kalau ditambah latar belakang, penonton mungkin bisa lebih memahami kenapa karakter ini sifatnya seperti itu. Oh, ada salah satu karakter yang diperlihatkan latar belakangnya, yaitu Mira Yamana, tapi tidak panjang dan menurut saya enggak greget. Tapi saya menyukai setiap karakternya karena dibuat dengan sifat yang berbeda. Oke, lanjut. Yang keempat, Deathloop. Anime ini bergenre supernatural, harem, action, dan juga humor. Anime ini berlatar belakang pada 30 tahun yang lalu. Sebuah fenomena aneh yang disebut Spequake menghancurkan pusat Erusia. Shido Itsuka, seorang murid sekolah menengah yang biasa, dia masuk menuju ke tempat gempa itu terjadi untuk mencari adiknya Kotori. Di tengah gempa itu ada seorang gadis dengan memakai baju spirit serta dengan pedangnya menghancurkan kota dengan sekali tebasan. Gadis itu mempunyai kekuatan tetapi wajahnya sangat sedih. Cara untuk menghentikan gempa yang disebabkan oleh spirit yaitu mengencani mereka. Karakter Itsuka Shido, tokoh protagonis dalam anime ini, memiliki kekuatan aneh yang dapat menutup kekuatan roh dalam tubuhnya. Namun segel hanya bekerja jika para spirit atau roh memegang kepercayaan padanya. Dia tinggal bersama adik angkatnya Katori, tetapi akan bertemu adik aslinya di episode ke-7 guys. Belakangan diketahui Shido diberitahu oleh adiknya yaitu Kotori bahwa sang gadis yang dia temui sebelumnya adalah seorang spirit yang dimana menjadi penyebab utama terjadinya Spequake ketika munculnya di bumi. Untuk menghadapi spirit itu hanya ada dua cara, yaitu dengan cara pembicaraan dan juga pemusnahan. Namun karena Shido tidak menginginkan melalui jalur kekerasan, maka ia lebih memilih jalan satunya lagi, yang dimana membuatnya mau tidak mau harus menghadapi spirit dengan cara membuat spirit itu jatuh cinta padanya. Dari situlah dimulai pertarungan bagi Shido untuk melakukan spirit dan membuatnya jatuh cinta. Yang kelima, Aiger. Genre dari anime ini action, komedi, harem, ecchi, dan juga shonen sport. Berkisah kepada seorang pemuda yang bernama Iki atau Itsuki Minami, merupakan baby dari SMP Higashi. Dia melawan setiap orang yang mengusik sekolah atau teman-temannya. Suatu hari Iki dijebak oleh seorang lawan yang dihajar habis-habisan lawannya sendiri ini. Menyewa sekelompok Storm Rider yang bernama Skull Rider. Iki yang belum dapat mengerti cara bertarung dengan Storm Rider kalah dengan memalukan SMP Higashi. Dikuasai oleh Skull Rider dan Iki dimusuhi oleh seluruh sekolah. Terpuruk dan akhirnya Ringo, Mikan, dan Ume memberikan air trek supaya Iki dapat mengalah Skull Rider. Iki pergi bersama teman-temannya ke pertarungan Part Wars dan bertemu dengan Kaito Wanijima dari Jimen. Lalu Agito Wanijima ikut bersama Iki kabur dari kakaknya Kaito. Lalu Iki bersama dengan Buka
lawannya dulu, Kazuo Onigiri Agito membentuk tim Storm Rider bernama Kogarasumaru. Awalnya Iki melawan kelompok Sable Tiger dan menepati posisi kelas F. Mereka dapat menang melawan Sable Tiger berkat bantuan Crossine bertopeng alias Ringo no Yamano. Dari sanalah mereka akan berusaha mencapai menara Tropayon. Setelah menang melawan Sable Tiger, Iki mendapatkan perlawanan dari kelompok Akiro Udo alias Behemoth. Sebenarnya ini semua adalah ambisi Agito untuk mendapatkan kembali regalia taring yang direbut Udo saat pertarungan dulu. Shigatsu Sugi Shouhan no Okaku Sankeki merupakan sebuah anime yang diambil dari sebuah novel yang cukup populer, yaitu light novel, yang dimana novel ini merupakan karangan langsung dari Zozumaru. Anime ini baru memiliki 3 episode karena masih awal perilisan, dan untuk ceritanya anime ini menceritakan seorang yang bernama Kazuya Souma yang dipindahkan secara tiba-tiba ke dunia lain. Ya, secara tiba-tiba hal ini ia sadari ke orang-orang di seluruh dunia ini membutuhkan seorang pahlawan, tetapi justru gagasan pahlawan dari kebanyakan orang lain berbeda dengan gagasan pahlawan dari Souma itu sendiri. Anime ini Souma di tempat barunya ingin membangun ekonomi yang sempat lesu. Nah, sejak dia bertunangan dengan seorang putri langsung naik tahta secara tiba-tiba. Dengan modal sebagai tunangan seorang putri, dia ingin memulihkan negara dengan mengumpulkan orang-orang yang berbakat untuk membantunya dalam misi ini. Misi yang dilakukan tidak dengan melakukan petualangan ataupun peperangan, tapi melalui reformasi. Anime ini menghadirkan cerita yang cukup menarik serta menginspirasi banyak orang. Seperti yang telah dijelaskan dalam sinopsis anime ini, jika menceritakan tentang seorang pemuda yang ingin menjadi pahlawan untuk memulihkan perekonomian negara dengan banyaknya tantangan, tentunya jalan cerita ini tidak mudah untuk dilalui oleh Kazuya Souma. Justru disinilah letak keseruan dari ceritanya, bahkan siapapun yang menonton anime ini pasti tidak akan merasa bosan, dan justru malah terhibur, apalagi alur ceritanya agak sedikit menarik karena memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dengan anime yang lain-lainnya cuy. Penasaran? Makanya buruan tonton cuy ya. Larostria della Arcana Famiglia. Liberta adalah salah satu karakter utama dari anime Arcana Famiglia ini. Ia melakukan kontrak dengan Arcana Kernel yaitu The Fool dan juga anggota dari Intelligent. Kekuatan arkananya sangat kuat sehingga tidak dapat dikontrol. Hal ini membuat Dan menyegel ingatannya agar arkananya tidak di luar kontrol lagi. Liberta memanggil Felicia dengan sebutan Princess. Ia sangat peduli dengan Felicia. Liberta memiliki sifat yang selalu penasaran dan menyayangi semua makhluk hidup. Anime ini bercerita tentang sebuah organisasi yang bernama Arcana Famiglia. Organisasi ini bertugas untuk melindungi Pulau Regalo. Arcana Famiglia beranggotakan orang-orang yang membuat kontrak dengan kartu Arcana dan mendapatkan kekuatan spesial yang hebat, sehingga akibat dari kontrak tersebut, suatu ketika pemimpin dari organisasi ini, Mondo, merayakan ulang tahunnya. Ia memutuskan untuk mundur diri dari jabatannya dan memberikannya kepada orang yang telah melakukan kontrak dengan kartu Arcana itu. Untuk bisa memilih siapakah penggantinya, Mondo mengadakan sebuah turnamen yang bernama Arcana Duel. Ini merupakan kontes pertarungan antara pengguna Arcana. Sebagai janjinya, ia memberikan gelar papa untuk mengabulkan keinginan pemenang dan menikahkan pemenang dengan putrinya. Yang terakhir, Seirei Gensouki. For your information ya cuy, anime ini baru dirilis pada tanggal 6 Juli kemarin ya cuy, dan baru ada 2 episode cuy. Terusnya masih dalam ongoing. Ya, jadi belum diketahui lah total episodenya berapa ya, karena gue nggak wibu juga sih. Ya, jadi anime ini bercerita tentang Amakawa Haruto, seorang pemuda yang meninggal sebelum bertemu kembali dengan teman masa kecilnya yang menghilang pada 5 tahun yang lalu. Sementara itu, Ryo merupakan seorang anak yang tinggal bersama ibunya. Pada suatu hari, ibunya mati dibunuh di depan matanya sendiri saat berumur 5 tahun. Karena merasa marah dan sedih dan haneul, ya dipenuhi dendam, ia pun bertekad untuk melakukan balas dendam. 2 orang
Dengan berlatar belakang yang berbeda, karena beberapa alasan, kenangan dari kepribadian Haruto malah bangkit di dalam tubuh Ryo. Dengan seiringnya berjalan waktu, Haruto pun memutuskan untuk hidup di dunia baru dengan tubuh barunya. Dan kira-kira bagaimana pendapat dan ekspektasi kalian untuk anime fantasi ini? Silahkan kalian mendownload Kiki, Netflix, atau Gen, atau apa ya. Banyak anime yang menyediakan streaming anime legal ya, jangan yang ilegal cuy. Tapi nggak apa-apa sih, ilegal juga sih, ya terserah kalian lah ya. Berarti kalian wibunya wibu ilegal gitu loh ya. Saya bukan wibu, saya hanya menyarankan kalian menonton anime yang legal di situs legal, maksudnya jangan yang ilegal cuy, bahaya cuy ya. Nggak tahu sih masalahnya apa, pokoknya itulah. Oke, sampai jumpa dan jangan lupa subscribe, like, jangan lupa nonton NFC Game. Link di deskripsi atau enggak di layer akhir atau enggak di notif atas. Oke, awas ada UFO.